Desi mengawali karirnya dari ajang Gadis Sampul pada tahun 1988. Sejak itu, wajah manis Mojang Sukabumi ini kerap menghiasi berbagai sampul majalah. Hingga kemudian Desi terjun ke dunia film. Penampilan perdananya terlihat dalam film Elegi Buat Nana pada tahun 1988. Dengan bermodalkan bakat aktingnya itu, berbagai film remaja ia bintangi hingga kemampuannya terus. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan selebriti di tanah air. Sejumlah informasi menarik dari dunia hiburan telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek untuk kita simak bersama kali ini. Dan berikut kita saksikan dulu kilasan tayangannya. Di awal perjumpaan, simak ulasan khas Cek dan Dicek tentang perjalanan hidup artis Desi Ratnasari selama 7 tahun belakangan ini yang diwarnai dengan isu sensasional. Apakah semua isu itu juga mempengaruhi pamornya sebagai artis? Bagaimana pula dampak pemberitaan tentang dirinya saat ini terhadap perkembangan psikologis putrinya kelak? Simak wawancara Cek dan Dicek dengan psikolog Tika Bisono, produser Leo Sutanto, dan pengamat dunia hiburan Arswendo Atmowiloto. Petenis Wina Prakusya menyumbangkan suaranya bersama kelompok vokal Warna dalam sebuah acara bakti sosial untuk korban demam berdarah di Semarang. Simak informasinya dalam liputan hangat, ringan, dan menarik. Krisdayanti batal berangkat umroh ke Tanah Suci Mekah hari ini, tepat di hari ulang tahunnya yang ke-29. Yanti dan suaminya memutuskan untuk tidak berangkat setelah mendapat kepastian visa untuk anggota keluarganya tidak dapat diproses. Perceraian Desi Ratnasari dengan Sami Hamzah baru-baru ini seolah makin melengkapi kisah sensasional perjalanan hidupnya. Setelah 2 kali menikah dan 2 kali bercerai, karir Desi sepertinya makin merosot saja. Dengan kondisi seperti ini, mampukah Desi mengembalikan pamornya seperti sedia kala? Berikut pemirsa kita simak hasil ulasan tim Cek dan Dicek. You and me. 7 tahun belakangan ini yang dijalani Desi Ratnasari memang penuh sensasi. Dalam kurun waktu tersebut berbagai cerita tentang Desi telah terungkap. Desi pernah dikabarkan menjalin cinta dengan mantan Menteri Tenaga Kerja Abdul Latif. Ia juga pernah menumpangi mobil temannya yang di dalamnya ditemukan narkoba. Dalam 7 tahun belakangan ini, Desi telah menikah 2 kali dan bercerai 2 kali pula. Yang pertama dengan Insinyur Trenadi Pramudia, dan yang baru-baru ini, ia resmi bercerai dengan Sami Hamzah. Rumah tangganya dengan Pram hanya bertahan 2 tahun, sementara dengan Sami hanya mampu bertahan kurang dari 4 tahun. Dari perkawinan keduanya ini, Desi telah dikaruniai 1 orang putri bernama Najwa Natania Hamzah. Selama kurun waktu itu pula, artis asal Sukabumi ini juga identik dengan predikat Miss No Comment, sebuah ungkapan yang mulai ia lontarkan saat ia dikonfirmasi wartawan soal hubungannya dengan Abdul Latif. Kebiasaannya itu terulang kembali ketika ia bercerai dengan Pram dan Sami Hamzah. Itu juga yang membuat hubungan Desi dengan wartawan kurang harmonis. Nampaknya Desi baru bisa berbicara ramah kepada pers di saat-saat ia bahagia. Misalnya saja ketika ia berpacaran dengan Dewa Bujana dan saat ia mengumumkan rencana perkawinannya dengan Sami. Desi mengawali karirnya dari ajang Gadis Sampul pada tahun 1988. Sejak itu, wajah manis Mojang Sukabumi ini kerap menghiasi berbagai sampul majalah. Hingga kemudian Desi terjun ke dunia film. Penampilan perdananya terlihat dalam film Elegi Buat Nana pada tahun 1988. Dengan bermodalkan bakat aktingnya itu, berbagai film remaja ia bintangi hingga kemampuannya terus terasah dan menjadi salah satu aktris yang diperhitungkan. Kala itu karir Desi mengalir bagaikan air tanpa hambatan yang berarti. Berbagai judul sinetron pun ia bintangi. Boleh dibilang, itulah masa jaya-jayanya seorang Desi Ratnasari. Image positif berhasil diraih. Publik bersimpati pada seorang gadis desa dengan wajahnya yang sangat Indonesia dan sukses meraih karir sebagai artis papan atas. Sayang, seiring dengan maraknya isu sensasional yang menerpa dirinya, pamor Desi seakan ikut memudar pula. Sinetron yang ia bintangi tidak terlalu meledak. Begitu pula dengan album lagu yang ia luncurkan.
Bahkan cek dan dicek sempat memergoki Desi tampil di sebuah hotel berbintang 3 di Jakarta pada hari Valentine beberapa tahun lalu. Di sana ia malah sempat disawer oleh penonton. Sungguh pemandangan yang sangat kontras bila dibandingkan Krisdayanti yang pada hari yang sama ketika itu tampil di Hotel Mulia Jakarta dengan harga tiket masuk ratusan ribu rupiah. Desi semakin tenggelam seiring dengan munculnya bintang-bintang baru di dunia hiburan kita. Desi sendiri nampaknya enggan meninggalkan dunia hiburan. Padahal saat menikah dengan Sami Hamzah, ia pernah melontarkan rencananya untuk mengundurkan diri dari dunia sinetron. Hidup yang saya jalani sudah pasti mencapai pada suatu titik saya harus memilih dengan segala konsekuensinya. Dan saya dengan ikhlas, saya memilih untuk hidup dengan Kak Sami tanpa berkarir dalam dunia sinetron yang tentu saja sudah begitu banyak memberikan kontribusi kesuksesan bagi kehidupan saya. Keputusan Desi untuk main sinetron lagi setelah ia melahirkan Najwa justru bertentangan dengan ucapannya sendiri saat menggelar jumpa pers mengumumkan rencana pernikahannya dengan Sami. Malah justru makin menguatkan dugaan bahwa rumah tangga pasangan ini tengah mengalami keretakan setelah Desi tidak dapat memegang komitmennya pada sang suami untuk tidak main sinetron lagi. Menurut saya kalau suami non-artis, misalnya non-seniman lah ya, itu menikah dengan istri artis misalnya, atau kebalikan deh ya, suami yang artis menikah dengan istri yang non-artis, itu biasanya justru ada mutual understanding ya terhadap pekerjaan masing-masing yang pasti tipenya berbeda, pasti karakternya berbeda, konsekuensinya berbeda, risikonya berbeda, penghasilannya berbeda ya, bahkan time atau clock cycle-nya gitu ya, jam kerjanya juga berbeda ya, bahkan seperti itu gitu. Jadi sampai sedalam-dalamnya. Nah, yang harus dilakukan kan tentunya kompromi, temu di tengah gitu ya. Pengalaman hidup Desi Ratnasari yang selalu menjadi sorotan media dan cukup sensasional selama 7 tahun belakangan ini memang menarik untuk disimak. Tentang sikap Desi yang selalu bungkam bila ditanya wartawan seputar kehidupan rumah tangganya, Arswendo Atmowiloto punya penjelasan sendiri. Desi itu sekali lagi saya bilang orangnya baik, bisa berkomunikasi, hanya dia ini dalam posisi tertentu mungkin milih dengan siapa saya harus bicara gitu, kira-kira itu. Tapi selebihnya enggak. Kalau dia merasa dipojok-pojokan ya nggak melayanin itu ya saya juga akan begitu. Sementara itu produser sinetron Leo Sutanto mengakui bahwa sedikit banyak isu yang menerpa seorang artis akan mempengaruhi sinetron yang ia bintangi. Sebagai seorang produser, Leo akan berhati-hati bila seorang artis yang membintangi sinetron produksinya memiliki image negatif di mata publik sehubungan dengan gencarnya isu sensasional yang dihadapinya. Sangat penting sekali bagi seorang artis, ya sedikit banyak pasti akan membawa efek dari sinetron yang kita tayangkan gitu ya. Kalau kebetulan salah satu sinetronnya dibintangi oleh artis yang memiliki pengalaman hidup cukup sensasional seperti Desi Ratnasari, apakah Leo akan tetap mempertahankannya? Bagi saya, image Desi masih oke. Masih oke image Desi sih. Ya tergantung dari bagaimana kita memberikan peran kepada dia. Peran apa? Kalau memang cocok, saya rasa penonton pasti akan masih terima. Kehidupan pribadi Desi Ratnasari selama 7 tahun belakangan ini memang mendapat sorotan tajam dari media. Apakah ekspos media yang cukup besar pada diri artis berusia 31 tahun ini dapat mempengaruhi kehidupan putrinya Najwa kelak? Kalau dampak publisitas ya, pastinya belum aware ya, masih terlalu kecil. Nah, asal dia tidak suffering, si anak-anak ini tidak menderita dari kekurangan kasih sayang dan perhatian, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Karena justru pada saat anak-anak ini masih kecil ya, semua yang sifatnya chaotic itu lebih baik diselesaikan pada saat mereka masih kecil. Be realistic aja, treat dia sebagai anak yang memang normal gitu ya, not necessarily overprotective, nggak perlu ya. Dan buat bapak ibunya, mau nggak mau bapak ibunya nggak akan ada bekas bapak bekas ibu, nggak ada gitu ya. Berfungsi senormal-normalnya sebagai bapak ibunya gitu ya. Anak tuh biasanya daya adaptasinya juga cukup besar ya, sehingga dia akan menjadi survivor gitu. Lalu apa yang bisa dilakukan Desi untuk mempertahankan karirnya agar terus bersinar sekalipun isu sensasional tentang dirinya terus menghadang? Kalau nggak salah dia ambil S2 sekarang
ya, di psikologi UI. Dan menurut saya itu satu langkah yang sangat positif gitu ya. Mengurangi sedikit di yang biasa dia lakukan, kemudian dia ciptakan sesuatu yang baru gitu ya. Which is I think it's a good step gitu. Setelah nanti sekolah selesai dia melakukan sesuatu